Oke, mungkin nggak bisa semua nilai-nilai itu kita terapin semuanya ya dalam kehidupan kita, tapi Yes, of satu course. Nah, ya. ya, Ya. makanya itu kita butuh uh, circle yang saling support. Jadi bisa aja kan Ana kuat di values yang mana, kuat di misalkan values anti kekerasan, Ana kuat banget di values itu. Dan aku kuat banget di values menerima diri, Faiz kuat banget di values interfaith dialognya. Kita sama-sama dari situ kita sama-sama menguatkan satu sama lain. Jadi dengan ekosistem yang baik ini yang akhirnya membuat kita jadi terus berkembang sih menurut gua gitu. Wah, guanya keluar anjir. Oke, menarik banget ya. Tapi tadi ada nilai menerima diri ya, benar ya. Kalau Yeah, yeah. misalnya kita bisa belajar untuk menerima diri, tentunya kedepannya kita juga bisa menerima orang lain dan bisa menjadi lebih baik ya. Oke, makasih Bang Gulam. Lanjut boleh Kak Pais. Oke, terima kasih anak. Tadi Gula menerima diri ya, tapi tidak diterima oleh orang lain, Lam ya. Rapopo. Tidak Oke, apa-apa. biar nggak begitu kaku juga gitu. Oke, sebenarnya yang saya sepakat apa yang disampaikan oleh Gulam. Jadi ini ada sebenarnya tantangan yang sebenarnya itu adalah bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai perdamaian itu sendiri. Jika dikatakan apakah kalian selama ber-YPC nilai-nilainya kalian hidupi gitu. Nah itu kalau saya bisa sebutkan kita sedang berusaha gitu ya. Hingga hari ini pun kita sedang berusaha untuk menghidupi nilai-nilai itu. Bukan karena kita tidak bisa, ya karena kita harus selalu berusaha gitu. Kalau misalkan itu bukan berarti kalau misalkan itu nggak bisa kita nggak berusaha, nggak. Jadi karena itu nggak mudah, ya kita akan terus berusaha hingga nilai-nilai itu bisa kita hidupi gitu. Ya saya percaya gitu ya kalau misalkan udah mau gitu ya menerapkan nilai-nilai perdamaian dari YPC, tingkatan kita paling sudah ditorekot gitu ya, Gulam ya. Mantap bener. Jadi kita udah bener-bener jadi orang yang sangat bijak gitu ya. Oke, apa namanya? Itu yang mungkin harus tetap kita perjuangkan. Jadi kita jadi orang-orang yang baik nantinya. Dan nanti bisa kita ketemu ketika udah di akhirat kita bisa ketemu di surga bersama ya. Sehidup sesurga nanti kita. Amin. Amin. Aminkan jemaah. Mungkin itu Ana gitu ya terkait nilai-nilai di YIPC. Oke, kurang lebih sama ya sama Bang Gulam. Dan memang kita sedang berproses untuk menghidupi nilai-nilai itu. Mungkin nggak mudah, tapi kalau misalnya kita mau, nggak ada yang nggak mungkin ya. Oke, lanjut lagi Kak Siti. Halo Kak Siti. Lah hilang. Oke, iya. Enggak hilang, aku masih di sini, Gulam. Jadi, apa ya, nilai-nilai yang aku baca dulu bentar. Oke. Jadi, pastilah aku bilang ya harus dan pasti kita apa ya, kita serap lah nilai-nilai dan harus kita praktekkan juga dong. Apalagi ya khususnya untuk fasilitator lah, masa kita sudah belajar dan mengajarkan tidak menjalankan, ya harusnya ya kita jalankan, kan itu pertanggungjawaban ya apa yang kita ajarkan kayak gitu. Jadi ya harapannya dan memang terus belajar untuk mengamalkan nilai-nilai peace value yang udah kita pelajari dari menerima diri, tidak berprasangka kayak gitu. Dan ya apa ya, bersyukurnya setiap apapun yang aku lakukan dan yang aku temukan kayak itu ya, kayak diingatkan kembali, oh iya ya ada nilai ini, kayak misalnya aku insecure gitu tentang diri aku kayak gitu, ya aku nggak pede, kenapa ya kayak gini, terus aku diingatkan apa namanya, tujuan manusia dari mengenal diri itu kan, kita adalah manusia ciptaan kayak gitu. Jadi kalau ciptaan ada pencipta, terus kita harus bersyukur apa yang udah diciptakan Tuhan untuk kita. Tuhan tuh pasti kasih kita yang terbaik,
Tuhan tuh menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Jadi kayak banyak hal-hal yang diingatkan kembali dari peace value yang udah kita pelajari. Kayak awal mula aku masuk YPC itu kan amat sangat berprasangka. Terus value kedua itu tidak berprasangka. Ketika aku berprasangka, aku ingat kejadian yang pernah aku aku jalani kayak gitu kan. Oh ternyata tidak semua apa yang aku lihat adalah hal-hal yang benar kayak gitu. Kita kenali dulu kayak gitu, kita dekati dulu biar kita tahu sebenarnya seperti apa kayak gitu. Itu kan kayak belajar dari pengalaman-pengalaman, terus ada pelajaran, ada value-value, terus kita amalkan, kita ingat lagi kayak gitu sih. Jadi ya kalau dibilang diamalkan atau enggak ya untuk pertanggungjawaban kita apa yang sudah kita ajarkan ya harus diamalkan kayak gitu. Terima kasih. Oke, makasih Kak Siti, bener ya. Semuanya memang ikuti YPC dan belajar nilai-nilai perdamaian di YPC itu membawa kita pada situasi untuk mengalami langsung gitu. Jadi memang nggak mungkin bisa langsung mengaplikasikan, tapi kita terus belajar dan berproses untuk bisa mengaplikasikan nilai-nilai itu dalam kehidupan kita. Dan kemudian pengen tahu juga nih, Kak Pais, Kak Siti, Bang Gulam ini juga kan hits banget nih di media sosial, di Instagram. Apakah kalian juga menggunakan media sosial kalian itu untuk menyuarakan atau menyampaikan atau menyebarkan nilai-nilai perdamaian yang kalian udah dapat? Boleh dari yang kelihatan. Kak Pais deh. Baik, ini pertanyaan yang sangat sulit dan cukup mencambuk juga gitu ya pertanyaannya. Apakah kita sudah memaksimalkan sosial media gitu ya untuk menyampaikan nilai-nilai perdamaian gitu? Saya sendiri jujur belum maksimal gitu ya dalam melakukan hal ini gitu. Namun saya berusaha dengan menggunakan akun yang lain gitu. Jadi saya punya satu akun, saya menamainya sebagai berpikir positif gitu. Jadi saya tidak berusaha membuat quote-quote atau tidak berusaha untuk membuat fit di sana, tapi saya hanya akan masuk di kolom komentar kayak gitu. Nah, karena saya merasa resah gitu ya ketika membaca komentar itu yang banyak isinya hal-hal yang negatif gitu kan kepada siapapun, ditujukan kepada siapapun gitu. Nah, saya ingin berusaha di situ datang hadir dengan membawa perspektif positifnya gitu dalam setiap konten-konten yang ada di media gitu. Misalkan di sana mungkin dulu ya gitu yang paling keras ketika pemilihan presiden, mulai yang satu benci mungkin benci Pak Prabowo, yang satu benci Pak Jokowi, terus itu kan salah satu yang lagi tren pada saat itu ya. Tapi saya ikuti semuanya. Nah, ketika di sana saya akan berkomentar dalam sisi positif ketika melihat seseorang tersebut. Itu yang sedang saya lakukan sih gitu. Jadi memang itu bukan atas nama saya Anonymous, tapi saya ingin membawakan pesan tentang kepositifan di dalam komentar di situ. Kalau akun pribadi, saya rasa kurang gitu. Mungkin itu, Ana. Oke, mungkin nggak pakai akun pribadi atau mungkin nggak sadar bahwa Kak Pais sudah melakukan itu ya di Instagram atau di media sosial manapun. Dan boleh tahu dari Kak Siti, apakah Kak Siti juga menggunakan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai perdamaian yang udah didapat? Halo, Kak Siti. Kak Siti masih di mute suaranya. Maaf, belum dicetekin. Cetekin. Ya, benar-benar. Cetekin. Kayak Magicom dicetekin dulu. Iya, biar mateng. Jadi, apa sih tadi lupa jadi? Aduh. Oh, jadi kalau aku pribadi,
sedang berusaha semaksimal mungkin untuk menyebarkan peace value. Tapi apa ya, kadang kan kita siapa sih kita sosok mau buat quote atau share-share informasi, sok-sok mau ceramahin orang, itu kan kayak ada nilai-nilai insecure juga sih kadang kan. Tapi minimal kita tidak menginfluence atau kita tidak menyebarkan hal-hal negatif di sosial media kita. Itu sudah menjadi langkah awal menjadi peacemaker kayak gitu. Tidak menyebarkan hoax, tidak memberi contoh memberi contoh hal-hal yang buruk, itu udah menjadi kita menyebarkan peace value juga kayak gitu di sosial media. Dengan kita memberikan cerita-cerita lucu, cerita menyenangkan, cerita-cerita yang baik, itu juga salah satu cara untuk kita menyebarkan peace value juga kayak gitu. Nggak harus kita buat quote, nggak harus kita berpikir keras, nggak harus kita desain, enggak. Jadi minimal kita tidak menjadikan kita tidak berdampak buruk bagi orang lain, itu sudah salah satu usaha untuk menyebarkan peace value itu kayak gitu. Terima kasih. Oke, makasih Kak Siti. Jadi menggunakan media sosialnya untuk menyebarkan hal-hal positif yang baik dan yang lucu atau membahagiakan ya. Oke, lanjut lagi. Bulan. Ya. Nggak usah sok polos gitu lah, Lam. Jawab aja pertanyaannya. Itu tadi anak Jadi hilang. jawab. Masih ada? Oh, masih. Aduh, masih ada. Kalau aku sih, aku berani bilang, ya aku selalu menerapkan peace values, beberapa peace, ya hampir semuanya lah, semua peace values aku selalu sisipkan secara implisit dalam setiap konten. Jadi sekarang ini kan aku kontennya nge-review musik ya, khususnya musik rock, punk, dan metal gitu. Di setiap review yang aku bikin, aku selalu menyisipkan secara implisit peace values yang aku udah pelajari di YPC tentunya. Dan kan setiap musik yang band-band yang aku review itu banyak sekali mereka membawakan pesan-pesan implisit, pesan-pesan banyak lirik-lirik yang mereka bawa, yang mereka tulis itu liriknya kan banyak metafor ya, banyak metafor dan banyak sekali yang bisa multi konteks, multi tafsir setiap liriknya. Nah, aku dalam dalam menginterpretasikan atau menafsirkan setiap lirik yang aku review, itu pasti base-nya itu selalu dengan peace values dari YPC gitu. Selalu dari situ. Misalkan beberapa review aku ada beberapa banyak review itu beberapa musisi memasukkan pesan mereka tentang teologi, tentang konspirasi, tentang filsafat, terus tentang mental illness, tentang broken home gitu. Dan semuanya aku bahas itu dengan background peace values yang aku punya gitu, yang aku pelajarin. Dan juga ya aku kadang-kadang aku juga mengutip beberapa ayat Quran ataupun ayat Bible gitu. Mungkin orang-orang kayak tidak menyadari banget bahwa apa yang aku sampaikan itu peace values dari YPC gitu. Dan juga selain tadi di review musik gitu ya, aku selalu di setiap konten yang aku bikin di YouTube gitu, aku selalu bilang pada audiensku bahwa lu boleh aja nge-dislike video ini kalau lu tidak sepakat dengan opini gue, kalau lu tidak sepakat dengan interpretasi gue, lu boleh banget dislike video ini dan lu boleh komentar opini lu yang berbeda tajam, lu boleh banget. Di situ gue selalu mengingatkan, di situ kita bisa saling diskusi, saling tukar pikiran. Karena gue pengen banget adanya keberagaman pikiran di setiap komentar di video-video gue gitu. Itu. Dan kalau itu di YouTube dan Instagram. Kalau di Twitter bukan akun alter gue ya. Di Twitter di akun Bang Gulam, memang tweet-tweet gue banyaknya eksplisit ya, dan juga banyaknya tweetnya
bernada kasar gitu dan agak-agak sedikit porno gitu kan. Tapi gue selalu setiap nge-tweet itu base-nya itu selalu dengan peace values gitu. Jadi tidak ada tendensi untuk benci lah, tidak ada tendensi untuk membuat sesuatu hal itu menjadi negatif. Ya persepsi orang boleh itu menangkap itu menjadi negatif, tapi dalam niatanku sendiri ya niatan memang susah ya dilihatnya. Tapi selalu tiap tweetku aku selalu tendensinya adalah perdamaian gitu. Lu boleh kok beda pandangan dengan gue yang tajam banget, lu boleh banget gitu. Itu jadi kalau di konten pribadiku di Bang Gulam itu gue selalu menyisipkan peace values itu secara implisit, dan ya ada satu lagi memang yang secara eksplisit gue ngomong perdamaian gitu, dan juga tentang agama itu ada satu lagi. Ya gitu aja. Oke, makasih Bang Gulam. Jadi kalau itu menyelipkan nilai-nilai perdamaian itu dari postingan-postingan ya, dari musik-musik yang di-sharingkan atau disebarkan di media sosial. Oke, itu baik banget ya. Jadi ingat juga nih dengan kasus waktu itu yang di mana ya, di Tangerang ya. Jadi saya juga pernah posting kasus itu dengan apa ya, di dalamnya postingannya JB, saya posting ulang, dan ada teman kerja saya yang bilang, maaf ya Ana, maaf ya, maafin kami udah kayak gitu. Padahal maksudnya pengen ya nggak mau salahkan gitu, kayak teman muslim maaf itu jadi kayak terharu gitu. Jadi mungkin sadar nggak sadar apa yang kita lakukan itu dan selipan nilai-nilai perdamaian kita sebarkan. Gitu. Oke, terima kasih. Terus nih, awal-awal kita balik lagi ke awal mula buku YPC ini. Nah, kita di YPC ini kita doa bareng, kita bahas kitab suci, baik itu dari Injil, dan ada perasaan kayak mengganggu dalam diri kalian saat kalian mengalami hal itu gitu. Saat kalian entah doa bareng atau membacakan ayat-ayat yang dari kitab, bacaan dari Injil, baliknya kayak perasaan mengganggu, boleh dari yang kelihatan nih Pak Is. Oke. Terima kasih Ana. Kalau melihat awal gitu ya, sebenarnya kalau saya pribadi tidak masalah, malah jatuhnya saya pada saat awal itu norak gitu ya menurut saya gitu. Dulu noraknya karena baru kayak memegang Injil, Taurat kayak gitu ya, terus itu udah kita sosokan aja udah kita kayak posting gitu ya kan, baru dapat kayak gitu itu udah kayak kita posting kayak gitu ya. Menurut aku sih awal-awal itu saya nggak ada masalah, justru jatuhnya saya norak pada saat itu gitu, karena yang belum pernah ketemu, belum pernah membaca itu, belum pernah pegang, terus kita pegang gitu, itu jadi kayak orang-orang ya kayak orang baru dapat barang yang baru gitu ya, baru kita beli sesuatu yang baru itu kan kebanyakan banyak yang norak gitu. Dan sepertinya saya merasakan hal itu gitu. Dan kayaknya saya juga melakukan gitu kenorakan itu. Aku sih gitu sih, Ana. Maafkan saya. Kali ya. Ini Ana yang putus-putus atau sinyal gue yang jelek ya? Cinta kamu lah, cinta kamu. Suara kan Aku ya. Ana putus-putus ya? kayak hubungannya Kak Gulam. Halo. Kedengeran nggak? Oh ya. Ya. Udah Oke, jadi kalau kamu nggak merasa terganggu ya? Enggak kok. Nggak merasa terganggu. Oke. Lanjut, Bang Gulam. Kalau Bang Gulam sendiri gimana? Bisa diulang pertanyaannya karena tadi pas kamu bertanya itu apa sinyalnya putus-putus ya? Aku nggak nangkep gitu suaranya. Jadi awal kan itu
belajar dari kita belajar suci, membaca ayat yang muslim, yang ayat merasa di Kayaknya dari Ana ya, putus-putus ya? Atau Iya, gua yang iya Ya, putus. kayaknya dari Ana deh. Putus. Soalnya Ana aku ya? juga Putus. nggak dengar. Oh, Aku nerusin pertanyaan yang aku pahami tadi ya, Gulam ya mungkin ya. gimana? Ya. Jadi itu apakah awal kalian ikutan YPC memang berlandaskan kan kita belajar tentang kitab suci gitu ya, terus tentang interfaith, doa bersama, kayak gitu, terus Ya. baca-baca kitab suci yang lain gitu. Kira-kira kalau menurut kamu itu mengganggu nggak gitu? Itu pertanyaannya sih kalau aku Di paham. awal-awal ya, di awal-awal ya. Betul. Aku di awal-awal malah sama kayak Siti gitu. Jadi kayak agak sedikit curiga, agak-agak suasana itu kayak mencekam gitu. Ini gue beneran sih masuk sini apa pengen belajar perdamaian, kok kayaknya ini Kristen banget ya gitu. Agak-agak ngeri-ngeri sedep gitu kan. Pertama kali kayak ikut scam gitu, ngeri-ngeri sedep. Terus kita harus belajar Alkitab langsung dari orang Kristennya gitu kan. Sebelumnya kan aku belajar Alkitab nggak langsung dari orang Kristen ya, dari kiai gitu. Tapi ini langsung dari orang Kristen yang memang paham kayak gimana gitu perasaannya. Tapi setelah dijalanin ya oke aja gitu, nyantai-nyantai aja sih. Memang kalau di awal-awal merasa kayak ada perasaan-perasaan yang nggak enak gitu. Iya, insecure ya namanya. Entahlah aku. Ya ada perasaan-perasaan nggak enak di awal itu pasti. Itu aku ngalamin juga sih. Masih kayak ada setengah curiga dengan peace camp. Mau dibawa kemana gitu kan ini. Tapi setelah hari ketiga, semakin jelas kok kemana arahnya gitu. Oke, jadi mungkin awal-awal merasa, kedengeran nggak suaranya? Mantap. Oh iya, kedengeran ya. Jadi mungkin awal-awal juga merasa ada kecurigaan ya, tapi sekarang udah enggak dong? Enggak dong. Udah enggak dong. Oke, mungkin dari Kak Siti? Aku awal-awal tuh di EPC, ya kan udah cerita tadi aku sangat curiga, bahkan sampai baru-baru aja aku mau mengucapkan salam Pisalum. Sebelumnya aku nggak mau. Sekalipun aku jadi fasilitator, jarang banget aku ngomong salam Pisalum kayak gitu. Karena menurutku, ya itulah, ini kan mengenai keyakinan, mengenai tauhid juga yang aku yakini. Tapi perubahan-perubahan itu dilakukan sembari aku belajar mengenai apa yang aku yakini, aku pelajari lagi. Terus aku tanya juga, boleh nggak sih sebenarnya dalam Islam mengucapkan salam kayak gitu? Boleh nggak sih kita membaca kitab suci orang lain kayak gitu? Ya itu sembari aku bergabung dengan YIPC, aku juga belajar mengenai hukum-hukum atau mengenai ilmu agama yang aku yakini kayak gitu. Bahkan sampai sekarang aku juga termasuk teman-teman di EPC yang belum pernah mengucapkan selamat Natal. Bukan karena ya kan itu lagi, di EPC juga tidak dipaksakan untuk harus satu suara atau setuju untuk pernyataan-pernyataan atau tanggapan-tanggapan dari teman-teman yang lain kayak gitu. Ada kok teman-teman muslim yang mengucapkan Natal, tapi aku bukan termasuk orang yang itu. Dan di EPC diterima kan kayak gitu. Aku juga langsung tanya ke Jenny, gimana Jen? Apakah keimananmu berkurang ketika aku tidak mengucapkan selamat Natal? Oh ternyata enggak kayak gitu. Yaudah, jadi ya kita jalan ya santai aja kayak gitu. Dan di EPC juga tidak memaksakan untuk percaya dengan yang memang EPC pelajari. Ini basicnya kitab suci ya. Kalau peace value kita harus percaya dan yakin itu benar, itu kayak perbuatan-perbuatan yang baik yang diajarkan kayak gitu. Tapi untuk meyakini kitab suci orang lain, kayak ya nama-nama nabi hampir sama, tapi ada nabi-nabi yang lain di Alkitab kayak gitu, di Al-Quran nggak ada. Ya masa kita harus mengada-adakan nabi yang ada di Alkitab, di Al-Quran kan nggak bisa kayak gitu. Ya masih ini ya.
kalau menurut aku itu tidak sesuai ya tidak aku lakukan dan tidak aku ajarkan, tapi menurutku sesuai dan memang di agamaku itu sesuai juga ya aku ajarkan. Itu yang aku pelajari dan tanggapannya. Anak hilang. Halo. Lah, kenapa? Kemana Ana? Tuh, bocor terhilang. Iya, nah hilang. Tidak ada. Mana? Gak ada ya di grup ya? Tidak ada. Hilang. Halo teman-teman. Halo. Bisa dengar suaraku, ini Jenny. Iya Jen. Oke, kayaknya Ana lagi ada masalah koneksi. Suara jadi juga. Oke, halo. Ini lebih baik nggak suaranya? Halo. Jadi agak putus-putus juga, Jen. Kalau aku lewat Jenny sini ya. lancar. Bagus, mohon maaf. Oh Nah, itu. iya. Yang aku error Oke. nih. Oke, silakan Ana. Oke, tadi sampai mana ya? Waduh. Namanya ganti ya, Kak Elma. Boleh diulang, mohon maaf ya, tadi error. Diulang apanya ya? Tadi udah. Diulang. Kayaknya bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja, Nah. Oke, lanjut aja ya Oke. ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, nah, kita tuh di sini belajar nilai-nilai perdamaian. Nah, pengen tahu nih dari kalian itu nilai mana yang paling berkesan yang mengubah kalian itu dan mengubah paradigma kalian itu tentang perdamaian lintas iman. Kedengeran nggak? Kedengeran. Oh, iya. Boleh dari Kak Siti? Biar nggak pusing, Kak. Oh iya. Oke, yang paling berkesan ya aku peace value pertama sih, menerima diri. Karena itu kayak awal kita itu kayak ada ya materi yang seperti ini kayak gitu. Aku kayak ya sangat berkesan lah, menyadarkan siapa aku kayak gitu, dan menyadarkannya itu bukan pelajaran dari psikolog, pelajaran dari hukum, bukan, malah pelajaran yang langsung diajarkan oleh kitab suci kayak gitu. Itu sangat berkesan. Jadi kayak mengetahui siapa aku agar aku mengetahui siapa Tuhanku. Itu sih sampai sekarang yang setiap ada orang yang sedikit yang kayak curhat ke aku tuh, aku kayak memoriku langsung kegambar ke coba deh kamu mengenal diri kamu dulu kayak gitu. Kamu tuh ada untuk apa kayak gitu. Tujuan Tuhan menciptakan kamu itu untuk apa kayak gitu. Ketika kita udah tahu diri kita, ya kita pasti akan banyak bersyukur kayak gitu. Itu sih yang aku sangat berkesan di peace value yang didapatkan di IPC. Halo. Oke, Kak Siti, makasih. Boleh lanjut aja ke Kak Faiz. Maaf ya di mute. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaannya tentang ini ya, yang paling berkesan. Nah, kalau misalkan ya hal itu yang ditanyakan, menurut aku mungkin semuanya gitu ya, nggak bisa dipilih satu-satu gitu. Tapi kalau misalkan lebih spesifik, yang saya utamakan juga dalam perdamaian lintas iman itu adalah yang kedua gitu, tentang prasangka gitu. Dari situ mungkin saya bisa mengenal gitu ya, mengenal lebih dekat kepada Lian gitu ya, yang berbeda dari saya gitu. Nah, ketika awal ya pasti dong, awal-awal kita yang belum paham gitu ya, belum kenal Ana gitu ya, kayak gitu, pasti saya akan berpikirnya, karena jujur karena memang udah dari background ya juga dari ya sekolah-sekolah Islam, dan
segalanya gitu. Pasti kita mendapatkan ya itu mungkin nggak di sekolah ya, di lingkungan teman-teman ada doktrin-doktrin tentang hal-hal ini yang menjadi culture gitu ya. Saya juga kecewa juga gitu ya. Kenapa saya menerima hal ini gitu. Jadi awal-awal pasti kita memiliki prasangka itu terhadap lian gitu yang berbeda. Gitu. Jadi ketika ada nilai prasangka itu seolah itu yang menghancurkan sekat-sekat itu semuanya, saya bisa jadi lebih kenal, lebih dekat, dan berusaha untuk mengenalnya lebih dekat agar saya tahu kenapa harus seperti ini dan mengapa seperti ini dan bisa lebih menghargai lagi gitu. Mungkin itu sih, Ana. Oke, jadi tidak berprasangka ya nilainya yang itu. Oke, selanjutnya Bang Gulam. Bang Gulam. Gulam lagi diganggu elit global katanya. Nggak ada ya? Kok nggak ada dia? Iya, nggak apa-apa, nah. Kalau gitu lanjut aja ke... Oke, lanjut aja ya. Kita akan membuka pertanyaan. Apakah ada di sini teman-teman yang mau bertanya? Boleh diketik aja kali ya. Kayaknya dari tadi di atas ada pertanyaan deh. Nah, Oke. Mungkin untuk penanya pertama bisa langsung aja menyampaikan pertanyaannya, terus nanti pertanyaan selanjutnya bisa dilihat dari chat. Oke, boleh yang mau bertanya? Nanya dong, boleh? Boleh, ada yang mau bertanya? Ya, mau dong. Boleh. Halo semuanya, salam Shalom. Shalom, shalom. Buat yang belum kenal, aku Kuni dari YPC Regional Jakarta. Pengen nanya ke teman-teman yang sedang jadi narasumber sekarang, kira-kira apa sih yang membedakan gitu antara, kan teman-teman ini sudah berproses dari ya zaman YPC masih kecil lah ya, masih 2-3 tahun, 4 tahun kayak gitu. Kira-kira apa sih yang membedakan dengan sekarang yang sudah 8 tahun ini, dan kira-kira apa yang perlu diperbaiki gitu dengan berjalannya YPC sekarang, dan kira-kira apa yang masih apa yang butuh dipertahankan gitu. Itu sih. Terima kasih Ana buat kesempatannya. Sama-sama. Boleh? Mungkin dijawab sama Kak Pais mungkin ya? Kak Pais dulu. Oke, baik. Terima kasih, Ana. Perbedaannya pasti ya gitu, karena perubahan itu suatu kepastian gitu. Nah, itu juga berdampak pada YPC gitu. Pasti YPC juga melakukan transformasi dan perubahan itu sendiri, mulai dari nilai-nilai, hal-hal yang memang perlu diperbaiki itu juga diperjuangkan oleh teman-teman gitu ya sampai saat ini. Dulu kita mempelajarinya 12 nilai, kita sekarang udah memiliki tambahan jadi 14 nilai, yaitu perubahan-perubahan yang pasti terjadi gitu, dan beberapa materinya pun selalu diupdate dan disesuaikan beserta ayat-ayatnya. Nah, sebenarnya ketika 8 tahun gitu, apa yang perlu dipertahankan? Nah, itu yang sebenarnya pertanyaan awal itu yang perlu kita pertahankan, yaitu mempertahankan YIPC gitu. Ketika memulai gitu, ketika melakukan sesuatu, mungkin itu mudah gitu ya, atau bisa dijalani, tapi untuk mempertahankan itu yang tidak mudah gitu. Nah, mempertahankan hari ini itu bukan hanya tentang keberlangsungan YIPC berjalan, oke, kelihatan ada kegiatan atau seperti apa, tapi juga mempertahankan bagaimana seluruh
membernya, seluruh kita-kitanya yang udah lama atau yang masih baru atau yang pertengahan ikutnya kayak gitu itu tetap ya bersatu padu gitu ya untuk menegakkan perdamaian gitu ya. Niatnya awal sih untuk memperbaiki, salah satu faktornya adalah memperbaiki diri gitu. Jadi kalau yang ditanya tentang apa sih yang harus dipertahankan, yang kalau misalkan dari EPC sendiri ya pasti ya rasa kekeluargaan yang perlu dipertahankan, nilai-nilainya, hal-hal yang baik dan positif itu harus terus dipertahankan. Mungkin bisa dikembangkan, disesuaikan lagi dengan situasi. Setiap tahun kita bisa upgrade gitu, upgrade diri YIPC bagaimana yang bisa disesuaikan dengan konteks. Yang pasti juga paling sulit adalah ya mempertahankan keberlangsungan YIPC itu sendiri. Terima kasih. Mungkin itu, mungkin Mbak Siti, ya, Teh Angela sama Gulam bisa menambahkan. Boleh, mungkin yang lain yang mau menambahkan? Perbedaannya ya sangat signifikan ya kalau misalnya ya dari segi member, dari segi regional pasti sudah bertambah dan semakin banyak dan semakin besar kayak gitu. Terus dari materi juga semakin relate, semakin berkembang dan pastinya semakin baik ya YIPC di umur yang sekarang ini. Terus apa sih yang harus dipertahankan? Ya, yang harus dipertahankan adalah semangat untuk menyebar peace value untuk diri sendiri dan untuk ya sebenarnya peace value untuk diri sendiri itu juga berdampak untuk orang lain gitu kan. Itu aja sih semangat untuk menjadi peacemaker. Karena ya peacemaker bukan apa ya, bukan tentang waktu, tapi ya kayak Ko Anji bilang tadi, peacemaker tuh ya sampai akhir hayat ya, karena menjadi orang-orang pembawa damai kayak gitu. Itu aja sih yang harus yang dipertahankan tuh semangat pastinya, dan mempertahankan regional yang sudah terbentuk Pak. Jadi agar tidak hilang. Itu sih. Terima kasih Kak Siti. Boleh Bang Gulam menambahkan Apa ya? lagi? Pertanyaan tadi aku left soalnya ada gangguan. Kapan Gulam nikah? Oh, nantilah, nyantai. Gimana? Pertanyaannya apa ya? Soalnya tadi aku left. Halo? Gul, tadi aku nanya. Gul. Ya, nanya apaan, Kun? Namanya yang hilang. Enggak, tadi tuh aku nanya, kan kalian tuh kan udah mengikuti YIPC dari zaman masih bayi, masih 4 tahun, 3 tahun. Subhanallah. Gitu kan. Nah, terus habis gitu, kira-kira menurut kalian tuh apa sih, menurut teman-teman tuh apa sih yang berubah dari YIPC dulu dan sekarang? Terus kira-kira apa yang perlu dipertahanin dari perubahan-perubahan itu gitu? Menurut Gulam tuh kayak gimana gitu? Perubahan-perubahannya tentunya kita yang bergabung lama itu sudah semakin tua ya gitu, dan kita butuh teman-teman yang baru, generasi baru tentunya untuk menggerakkan, menjalankan komunitas ini gitu loh. Nggak mungkin dong aku, Faiz dan Siti terus-terusan akan ada di sini gitu. Ya nggak sih? Ya, berarti note buat teman-teman yang baru, ada pesan dari teman-teman fasilitator lama. Yes, seperti itulah. Ya, maksudnya nggak bisa terus-terusan aku, Faiz, dan Siti, generasiku gitu khususnya, apalagi Ahmad, itu menjadi motor gitu. Betul. Lebih tepatnya kan untuk menjadi motor itu ya Lam ya gitu. Tapi kita akan tetap di sini hanya ya nemenin kalian pasti gitu kan. Ya, betul. Membantu kalian pasti gitu kan. Gitu. Ya tapi aku mau sedikit tambahin harapannya ya, jangan ada lah kita ya walaupun sudah tua, kalau masih punya semangat dan punya nyawa ya kenapa enggak kita tetap terus jadi motor. Betul.
Oke, lanjut di pertanyaan berikutnya karena ada yang bertanya lagi. Ini dari Nadia Maulia, itu mau nanya dong seberapa penting dan apa yang dirasakan dengan kuantitas dan kualitas YPC sekarang. Boleh? Siapa yang mau duluan jawab? Bang Gula mungkin? Apa? Pertanyaannya yang tadi dari Nandia Maulia, mau nanya dong seberapa penting dan apa yang dirasakan dengan kuantitas dan kualitas di YIPC sekarang? Kualitas dan kuantitas di IPC sekarang? Iya. Yang aku rasakan? Iya. Wow. Sebenarnya banyak, tapi mungkin ini perlu diomongin secara internal dari para fasilitator gitu ya. Tapi untuk di publik sih menurutku berat juga ya. Karena menurutku ini perlu omongan internal fasilitator gitu ya. Agak bingung aku untuk menjelaskan ini secara publiknya gimana gitu. Skip dulu deh. Tadi kayaknya pertanyaannya ini deh mengenai seberapa penting ya kuantitas dan kualitas yang bertambah di YPC ya. Iya. Ya kalau menurutku ya sangat penting lah. Kan harapan kita kan menyebarkan perdamaian itu bukan hanya di Indonesia ya, bukan hanya di beberapa regional aja. Kalau bisa se-Indonesia bahkan global, bahkan dunia. Ya kalau semakin banyak orang yang ikut andil menjadi peacemaker ya semakin banyak dampak yang baik untuk dunia yang lebih damai lagi. Harapannya kan itu. Jadi ya penting. Semakin banyak orang baik ya kita semakin banyak orang yang ingin bergerak, semakin banyak orang yang akan menjadi baik dengan gerakan-gerakan perdamaian kita. Itu penting. Kalau kualitas ya haruslah. Harapannya kan semakin tua YIPC semakin banyak yang di-upgrade, semakin banyak ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu yang baik kayak gitu. Ya kualitas dan kuantitas itu harus bersamaan. Itu sih. Oke, makasih Kak Siti. Boleh lanjut ke Pak Is? Saya setuju ya sama teori snowball gitu ya disampaikan oleh Kak Siti. Namun saya pada saat itu gitu ya muncul suatu pertanyaan, bagaimana jika seluruh manusia di dunia ini telah menjadi damai gitu? Itu kan juga jadi tantangan tersendiri gitu nantinya. Nah itu yang ketika ada pertanyaan seperti itu muncul lagi gitu kan. Jadi statusnya kalau misalkan saya bisa lihat apa yang kita lakukan adalah sebagai penyeimbang gitu ya, penyeimbang yang ada di dunia ini, karena ya kita percaya bahwa misalkan suatu konflik itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi pasti akan terus ada. Nah ini juga perlu ada yang menetralisir masalah-masalah gitu atau orang-orang yang telah berpikir dewasa dalam menyikapi sebuah permasalahan. Nah, itu dibutuhkan. Nah, kebutuhan itulah yang kita harus memperbanyak orang-orang yang seperti itu. Nah, makanya YPC itu penting gitu. Mungkin itu. Jadi kalau misalkan bicara kuantitas dan kualitas itu bagaikan dua mata koin yang tidak dapat dipisahkan gitu. Bayangkan kalau semuanya punya kuantitas banyak dan semuanya berkualitas, itu bakalan sangat luar biasa YPC. Oke, makasih Kak Faiz, bener ya. Jadi memang masalah itu akan selalu ada, jadi kita di YPC ini penting, kenapa? Untuk menetralisir semua hal-hal itu ya. Lanjut lagi, ini dari Kak Ahmad Salahuddin, curhat dong. Yang pertama itu, mengapa ketiga narasumber malam ini masih bertahan di YPC hingga kini? Mungkin tadi udah ada disampaikan juga ya. Terus yang kedua, satu yang paling tidak menyenangkan berada di YPC, satu hal mungkin yang paling tidak menyenangkan di YPC,
Yang Satu hal yang tidak ketiga, menyenangkan adalah Ahmad. yang ketiga bagaimana para narasumber ini yang dilalah maksudnya menanggapi persoalan kasus Alkitab terjemahan bahasa Minang kemarin yang sempat ramai dibincangkan. Jadi langsung aja ya, 3 pertanyaan ini boleh langsung dijawab. Boleh yang duluan mau jawab? Mau gue Bang Gulam. Sebentar, aku lagi baca dulu nih. Oke, Kak Pais dulu mungkin ya? Oke, baik. Tadi sebenarnya udah ditanyakan gitu ya, mengapa ketiga narasumber malam ini masih bertahan di EPC hingga kini gitu ya kan. Salah satu yang menjadi dasar gitu, ini sebenarnya banyak pertanyaan yang muncul kepada kami gitu ya, tapi itu juga menjadi dasar gitu. Pertanyaannya adalah gitu, ketika kalian terjun di dunia interfaith gitu ya, lintas iman gitu, apakah ketika kamu menjadi muslim, kamu imannya nggak goyah gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dasar gitu ya kan. Nah, ketika menjawab hal ini gitu, yang selalu sering saya sampaikan adalah ketika saya di YPC justru saya merasa gitu meningkatkan keimanan saya gitu. Karena apa? Teman-teman saya itu atau teman-teman yang lain gitu, yang Kristen atau yang lain itu justru kan lebih banyak menanyakan ke saya tentang teologi saya Islam gitu ya kan. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya ketika saya tidak bisa menjawab itu gitu ya, tidak bisa menjawab pertanyaan dari mereka. Sehingga terfikir dalam benak saya ketika saya tidak bisa menjawab itu, saya sendiri berarti meragukan keislaman saya gitu. Nah, pertanyaan itu menjadi tantangan yang harus saya jawab agar saya bisa menjadi seorang Islam yang sejati. Nah, dari situlah keimanan saya terus, saya percaya keimanan saya terus untuk bisa saya pupuk gitu, saya pupuk dan kembangkan. Itu yang pertama ya. Kenapa hingga saat ini saya bertahan gitu di IPC atas pertanyaan yang seperti itu, apa namanya yang menjadi satu yang paling tidak menyenangkan berada di YIPC gitu. Jujur gitu ya, yang menurut saya kurang menyenangkan itu mungkin kalau teman-teman yang lain udah bisa mengaplikasikannya dari apa namanya dari organisasinya yang lain-lain gitu ya, kayak Kang Ahmad, kayak Gulam sudah punya organisasi yang apa namanya sayap kirinya mereka untuk melakukan hal-hal yang baik gitu. Nah, saya resah gitu. Saya pernah waktu semester 4 meneliti tentang YIPC gitu. Ada pertanyaan besar yang belum bisa saya jawab gitu. Hal apa sih yang sudah dilakukan oleh YIPC itu terkait perdamaian gitu ya kan. Nah, itu ketika menjalani ke praktis itu saya sulit untuk menjawabnya gitu. Kayak misalkan ada ada kegiatan kerusuhan atau misalkan ada yang bertengkar gitu, mediasi atau hal apa yang sudah dilakukan di YIPC itu, nah saya sulit untuk mencari jawaban itu gitu. Nah, itu menurut aku yang masih menjadi tantangan gitu ya, untuk bagaimana apa yang kita lakukan itu juga terdampak di masyarakat. Itu sih. Saya jawab sekalian yang ketiga gitu ya. Bagaimana Anda bertiga yang alhamdulillah gitu ya menjadi Islam, semua menanggapi persoalan kasus Alkitab terjemahan bahasa Minang kemarin yang sempat kami ramai bincangkan. Saya percaya gitu ya, ketika ada permasalahan yang seperti ini, saya berpikir yang positifnya adalah orang ini belum paham gitu tentang konteks itu, dan justru ini adalah tugas kita gitu untuk menjelaskan kepada mereka semuanya atau teman-teman yang belum memahami itu untuk menjadi paham gitu, karena ya yang paling penting itu gitu. Memang tugas orang yang berilmu adalah menyampaikan gitu ya, atau misalkan hal ini gitu. Nah, di sisi lain kan di YPC bukan kita merasa sok pintar atau seperti apa. Kita menggunakan cara-cara yang baik untuk mengingatkan itu semua, untuk memberikan informasi. Saya percaya gitu teman-teman punya cara-cara yang kreatif untuk bagaimana bisa menyadarkan atau bisa memberikan paham
mengapa ini ada gitu. Bagaimana kita bisa memahami itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, nih karena waktu kita yang terbatas, maaf banget nih kayaknya yang lainnya belum bisa Kok jadi Erma? dibacain. Jadi kita mau langsung aja closing statement nih dari narasumber-narasumber kita yang luar biasa ini. Boleh dari Kak Siti dulu deh. Closing statement dan pesan untuk YIPC karena sudah menginjak 8 tahun. Aduh, masih mikir nih apa ya yang Tiga, dua, satu. Apa ya? Ya, aku ini ya harapan dulu lah ya kayaknya ya. Harapannya ya semoga YPC menjadi komunitas yang ya pasti yang lebih baik lagi, komunitas yang bisa menjangkau ke seluruh penjuru, ke seluruh daerah, harapannya punya regional di Indonesia Timur, kayak gitu kan. Jadi, ya itu harapan-harapan untuk YPC ke depannya. Para fasilitator bersemangat lagi untuk mencari peacemaker yang baru, kayak gitu. Itu harapannya. Closing statement-nya, mungkin ya ini ya tetap menjadi peacemaker sampai akhir hayat, tetap menjadi peacemaker untuk siapa saja, untuk diri sendiri, untuk teman-teman, untuk keluarga. Itu aja sih. Oke, Kak Siti, makasih. Lanjut, Bang Gulam. Harapan ya? Iya, closing statement-nya dan juga pesan buat YIPC. Closing statement. Aku nggak punya kata penutup yang bagus ya. Harapan dulu lah. Harapanku semoga YPC kedepannya bisa semakin memeluk apa ya istilahnya, merangkul semua orang dari semua latar belakang sih, dan semua orang bisa semakin tertarik dengan apa yang kita sampaikan, values yang kita punya gitu. Dan aku berharap juga untuk semua member fasilitator dan juga bahkan partisipan yang lainnya yang mengenal YPC, yang sudah mengenal peace values juga bisa menyebarkan peace values di apa yang kamu lakukan saat ini. Kamu menjadi CEO, entah kamu menjadi bupati, entah kamu menjadi apapun nanti, kamu tetap memegang peace values yang kamu sudah pelajari, dan itu kamu bisa sebarkan dengan cara fleksibel gitu. Itu aja Teh Herma. Halo. Ya, lanjut Kak Pais. 3. Oh iya, makasih Bang Gulam. Oke, terima kasih. Ketika berbicara tentang harapan, saya berharap YIPC berdampak lebih luas lagi dan bermanfaat untuk orang lain. Khusus statement, YIPC tetap beriman karena imanlah dasar dari sebuah kebaikan. Tetap kok, YIPC itu tetap beriman. masih ada orangnya. Betul. Oke, udah semuanya ya. Ya, pasti kita berharap yang terbaik untuk YIPC karena kita tahu di YIPC sendiri kita melakukan sesuatu yang baik dan hal yang baik, dan berharap bahwa kedepannya akan lebih banyak lagi agen-agen perdamaian yang menyebarkan damai itu sendiri, mengalami damai itu sendiri dan nilai-nilai perdamaian itu sendiri dan melakukannya.
nilai-nilai itu dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun memang butuh proses ya. Jadi karena waktu kita terbatas, saya langsung berikan kembali kepada MC kita. Silahkan MC. Plakatnya dikirim ke rumah kamu ya, Gulam. Tepuk tangan online dulu dong buat moderator kita sama narasumber kita. Yeay. Yeay. Ayo kita bareng. Makasih buat Kak Ana, Kak Gulam, Kak Siti, sama Kak Faiz. Semoga yang kita dapatkan malam hari ini pengalaman-pengalaman dari sesepuh kita membuka wawasan kita lebih luas lagi untuk ber-IPC. Selanjutnya kita ada video, mungkin teman-teman yang mau ke belakang, mau pipis, mau makan dulu nggak apa-apa. Nah, ini break masih lanjut berarti? Enggak, Siti ini kita udah mau closing deh, jadi nggak usah lagi ada breaknya. Halo. Ayo foto Baru tahu bareng. meeting online ada breaknya gitu. Halo Siti. Ya kan siapa tahu Halo Siti. Halo Siti, teman-teman bisa dengar suaraku? Bisa dengar. Bisa. Oke, kayaknya koneksinya Siti ya lagi bermasalah. Bisa jelas banget. Oke. Ya karena koneksi MC kita Siti sedang bermasalah. Oke, halo Siti, kamu udah bagus lagi koneksinya? Halo. Oke, silakan. Langsung ke closing deh. Silakan. Dia tadi gimana ditanyain nggak tiap Iya. Halo. Lah hilang. Jaringan. Iya, Siti maaf karena memang jaringan kamu bermasalah. Aku ambil alih nggak apa-apa ya? Aku izin ambil alih. Siap. Oke, sip. Iya teman-teman, halo. Maaf Halo. aku ambil alih MC kita Siti karena emang koneksinya sedang bermasalah. Jadi kita udah sampai di penghujung. Kita udah sampai di penghujung acara kita, teman-teman. Rauf, minta tolong di mute dulu Sitinya. Terima kasih buat teman-teman semua. Langsung saja untuk acara pada malam hari ini. Bapak host. Mana Bapak Halo host? Rauf. Bapak host yang terhormat. Apakah Rauf juga bermasalah koneksinya? Halo Rauf. Where are you? Iya, silakan di mute dulu deh. Di mute dulu Sitinya. Oke, thank you Rauf. Ya, dinamika ini ya, virtual meeting ya, jadi makin seru kayak gini. Sip. Oke, thank you teman-teman semuanya yang masih tetap setia sampai di penutupan. Sekali lagi terima kasih juga untuk moderator kita, Heriana Girsang, juga para narasumber, Mas Gulam, Faiz, dan juga Siti. Terima kasih banyak. Allah, Tuhan yang memberkati kita semua. Juga teman-teman semua yang hadir hari ini, yang udah buat seru pertemuan kita hari ini, yang rajin banget bikin-bikin quote di kolom komen. Terima kasih banyak teman-teman semuanya karena apa ya semoga kita semua jadi menikmati acara ini dan semakin mempererat persahabatan kita, semakin mempererat kekeluargaan kita sebagai peacemaker di EPC dan makin membuat kita bersemangat untuk menjadi peacemaker dimanapun kita berada. Nah, tadi udah dijanjiin ya bakal ada door prize. Ini hadiah dari Pak Ayu. Jadi bakal ada door prize buat 2 orang yang beruntung. Jadi 1 orang dari yang aktif bertanya, tadi ada 3 orang ya. Ada Kuni, ada Diva, dan juga ada Mas Ahmad.
Terus nanti 1 orang lagi dari teman-teman yang masuk ke ruang meetingnya on time. Jadi ada Rahma, ya kan? Terus ada Adela Dwi, terus ada Jumiantun, Akbar, Zozo, Rudi, Mas Tony, Tialin, dan juga JB. Ini Banyak kecuali banget yang narasumber menerima dan hadiah. ini kecuali narasumber, moderator, sama panitia ya. Nggak Nah, tapi apa-apa. diundi nama-namanya. Jadi itu Oh, nama-nama alah. yang on time, nama-nama yang nanya, terus ini diundi. Aku udah siapin. Oke. Nah, sekarang Kirain teman-teman semuanya bakal ini dapet. Kirain semuanya Sama bakal dapet. aja. enggak dong. Tolong, Pakai orang tolong dalam, nanti pakai orang undiannya dalam. jangan kayak Nabi Nuh ya. Nabi Nuh. Rama dulu ya. Rama yang dapet ya. Siapa itu diundi? Oke, sabar teman-teman. Nah, kita akan undi dulu untuk yang on time datang ya. Jadi ada 9 orang. Coba kita lihat siapa yang beruntung dari 9 orang ini. On time datang tuh jam berapa, Kak? Sebelum acara dimulai. Oh. Tuduh. Rahma. Berarti kan in time ya? Ya Allah, Iya bener ini. ya Allah, ya Allah, paketan ya Allah, paketan ya Allah. Oke. Pes ya Allah, paketan. Rahma. Teman-teman. Letasi ya, namanya siapa ya? Rahma. Jadi ada saksi nggak di situ? Enggak, ini kayaknya ada, konspirasi. Allah, Konspirasi ini. paketan buat Siapa? ngepes ya. Ini Paketan konspirasi buat lah. ngepes. Oke, atas Peacemaker kok, peacemaker, nggak ada konspirasi. ada lagi. Masih ada lagi. Coba kita lihat apakah Siapa Gin? Adela. Adela Siapa? Ade. Adela Adela. Wah, cie, bagi-bagi. Tapi Adela Dwi sedang udah di sini lagi. Berarti kita Jadi aku aja. Siapa lagi? Yuk, yang kocokan berikutnya siapa yang keluar yuk? Aduh, oke. Sudah Kocokan keluar Arifan ini. namanya. Siapa Ya ini? Allah. Pertanyaannya Kang Ahmad. Pertanyaannya Ahmad loh. Teman-teman yang menang undian adalah Tialin Barutu dari Medan. Tialin hilang loh. Mana Tialin orangnya? Hilang loh. Orangnya nggak ada orangnya. Oh, ada. Orangnya nggak ada. Diskualifikasi orangnya. Nggak ada. Diskualifikasi. Kok ada sini? Kira dia ada. Aku soalnya pakai wifi, jadi nggak butuh pakai. Tenang penonton, tenang, harap tenang. Ya, tidak ada konspirasi ya di sini ya. Kalian bisa lihat nggak? Bisa baca nggak? Nggak baca. Satu Kristen, satu Muslim ya. Mantap. Iya, satu Kristen, satu Muslim. Sekarang teman-teman kita ganti untuk yang bertanya tadi ada 3 orang. Ini lebih ketat lagi sih. Ya Allah, 3 orang ya Allah. Wah, undian lagi. Yuk, kocokan berikutnya, kocokan ketiga siapa yang keluar? Bang Gul. Kalau dapatnya Ahmad diulang. Gina yang bacain. Gina yang bacain. Gin, kuni Gin. Kok bener? Siapa? Kok bener? Terima kasih. Panitia. Astagfirullah. Konspirasi tuh. Persengkongkolan duniawi. Banyak konspirasi nih. Saya terharu. Selamat ya. Selamat undian Barutu dan juga untuk Kuni. Tolong zakat 2,5% disumbangkan. Zakat mal. Ya silakan kalau mau didonasikan sama yang paling miskin kuota di sini loh. Ingat ya, ada zakat yang harus dikasih kepada Ibnu Gulam. Itu di nomor 10 tuh. Penerima zakat nomor 10 itu Ibnu Gulam. Maupun sempit. Aduh. Kalau penerima zakat nomor 10 ingat ya, Ibnu Gulam itu. Nomor 7 fisabilillah. Ada yang Oke. Tunggu ya Kuni dan juga Tial kiriman kuotanya 50.000 rupiah. Dan Ya Allah, susah kalau nggak orang dalam. Kali ini didukung sama Pak Ayunus. Say thanks to Pak Ayunus. Terima Thank you so kasih. much. Thank you so much. Di sini nggak ya? Kang Ayu mana? Pakai orang dalam. Kang Ayu kemana Kang Ayu? Tahu masih dengar apa enggak? Matiin apa enggak? Rezeki anak. Makasih banyak Pak Ai
Oke teman-teman semuanya, untuk yang belum beruntung jangan sedih ya. Semoga kan kita bakal ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi ya semoga teman-teman bisa dapat keberuntungan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang penting Rahma yang dapat nanti. Oke. Sip, teman-teman. Jadi sekali lagi selamat buat Kuni dan Pialin. Nah, sekarang kita akan foto bersama ya, teman-teman. Sebelum kita bubar, Ayo kita nyalain kamera. mengadakan ritual Photoshoot. apa namanya? Foto-foto. Photoshoot. Semuanya silahkan diaktifkan ya videonya. Dan untuk foto-foto kami serahkan kepada panitia kita, Rouf, silahkan. Gue jangan kelihatan bulat ya, ya. Gue harus bagus. Ini pakai laptop ini, nanti saya screenshot aja. Jadi ya kalau misalnya nggak dapat di dalam kotak saya nggak tahu gimana cara ngatasinnya. Maklum saya. Di screenshot lagi kalau misalnya nggak dapet. Jadi screenshot. Iya, jadi digeser aja itu apa namanya? Digeser. Kotak layarnya. Di swipe. Nggak bisa digeser. Kan aku sudah senyum kan. Ada, bisa ke samping tuh. Jadi kamu 2 kali screenshot. Ayo Gan, aku udah capek jongkok ini. Ayo. Udah capek jongkok nih. Pak Is, ayo ke sini. Nanti ngepes yuk. Udah pegel senyumnya. PS by Dihitung dong, dihitung. Dihitung ya. 3, 2, 1. Lagi nggak? Lagi dong, lagi. Ini siapa kameranya? Ini dapat semua kan ya? Aku kurang tahu. Nanti kita coba. Kasihan Rob, nggak dapat apa-apa. Rob sudah ikhlas menghibahkan dirinya. ngeheng. Kita masih bingung sekarang geser ke kirinya gimana? 1, 2, 1. Udah belum? 1, 2, 3. Oke, dah. Yeay. Thank you partner. Thank you teman-teman. Terima kasih teman-teman. Berkah sekali malam ini. Thank you semuanya. Makasih semuanya. Thank you semuanya. Thank you Siti. Katanya karaokean Kak Jenny. Yang sudah menjadi MC kita. Siti, apakah kamu sudah bagus koneksinya? Seluruh panitia. Halo, kayaknya Siti memang koneksinya masih bermasalah ya sampai sekarang. Innalillahi. Oke, sip. Ya, teman-teman, jadi sebelum kita bubar, kita akan berdoa dulu, teman-teman. Untuk siapa ini yang mau jadi volunteer mimpin doa loh? Reza deh, yang paling rajin komen-komen untuk mewakili kita semua untuk menutup acara kita. Halo Reza. Kayaknya koneksi Reza juga lagi bermasalah ya teman-teman. Kalau gitu kita ganti. Oke. Mas Arif. Halo Mas Arif. Mas Arif Pambudi. Silakan untuk Mas Arif menutup doa kita. Halo Mas Arif. Kayaknya Mas Arif juga koneksinya bermasalah. Kita ganti lagi ke siapa ya? Ke Mas Rudi. Halo Mas Rudi, masih di sini? Halo Mas Rudi. Jamal itu. Jamal lo hidup tuh. Oke, Jamal. Oke, Jamal. Halo. Atau Sifra Cindy dari YPC Surabaya, masih aktif nggak? Halo Sifra Cindy, kamu masih di sini nggak? Bisa pimpin doa penutup kita? Oke Kak. Oke, thank you Sifra, silakan.
Ya teman-teman, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kau telah kumpulkan kami Tuhan dalam meeting kali ini Tuhan. Terima kasih ya karena kami sudah membahas bahasan tentang yang tadi Tuhan. Biarlah apa yang kami sharingkan tadi bisa bermanfaat buat kami semua. Dan biarlah kami juga mau berdoa buat event-event ke depannya. Buat 8 tahun di IPC ini Tuhan, biarlah Kau yang selalu tambahkan berkat dan buat kita semua Tuhan. Terima kasih karena sebentar kami akan beristirahat ataupun melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Biarlah Kau yang pimpin setiap kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. 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 Thank you, Cindy. Ya, sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat malam minggu. Selamat malam. Yang masih pengen malam mingguan boleh tinggal.